Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlas wa fil qawli wan niyyati wal amal. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih berkesempatan untuk melanjutkan pembahasan kitab yang dulu pernah terputus secara online. Kita lanjutkan kembali sampai insyaallah sampai habis, sampai khatam kitab Mukhtasar ini. Semoga setiap hari dapat kita lakukan siaran langsung ini dengan selama bulan Ramadan, beberapa hari ke depan sampai sebelum Lebaran, insya Allah. Semoga tidak ada halangan. Nah, kita mulai. Bagaimana janji kita akan melanjutkan yang tertinggal, yaitu pada bab nafaqah. Kita baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah, yajibu 'alal musiri nafaqatu usulihil mu'sirina ay al-aba'i wal ummahatil fuqara'i wa in qadaru 'alal kasbi. Wa nafaqatuhu furu'ihi ay auladihi wa auladi auladihi idza a'saru wa ajazu 'anil kasbi li sigharin aw zamanatin ay maradin mani'in minal kasbi. Jadi wajib bagi orang yang berkemampuan menafkahi asal usulnya yang fakir, yaitu asal usulnya bapak dan ibunya yang fakir, meskipun mereka mampu untuk bekerja. Dan juga wajib baginya menafkahi keturunannya, yakni anak-anaknya, cucu-cucunya jika mereka kesulitan dan tidak mampu bekerja karena masih kecil atau sakit yang dapat menghalangi mereka. Kebetulan sedang azan di sini, sudah zuhur di Malang. Kita lanjut tapi dengan suara yang agak pelan mungkin. Jadi di belakang barusan telah kita bacakan bahwa wajib bagi orang yang berkemampuan menafkahi asal usulnya yang fakir. Asal usul kita bapak, ibu, dan terus ke atas. Jika mereka fakir, maka wajib atas kita semua yang mampu, apakah itu laki-laki atau perempuan. Tentu saja jika perempuan, jika dia memang memiliki harta milik dia sendiri, tidak ada atas harta dari suaminya, atau mungkin jika suaminya mengizinkan itu atas sedekah dari suaminya, itu bicara hal yang lain. Namun si perempuan ini tidak boleh mengambil dari harta suaminya untuk ia menafkahi keluarganya. Siapa tahu mungkin dia punya hartanya sendiri, maka atas dia ibunya yang fakir, mungkin orang tuanya yang fakir, intinya atas kewajiban anak-anaknya. Nah, walaupun mereka sebenarnya mampu untuk bekerja tapi tidak bekerja. Kita lanjutkan. Wa yajibu 'ala zauji nafaqatu zaujati wa mahruha wa 'alaihi laha mut'atun in waqa'al firaqu bainahuma bighairi sababin minha. Kemudian wajib pula kepada seorang suami memberi kepada istrinya nafkah. Nafkah suami kepada istri berupa makanan, berupa pakaian, berupa tempat tinggal sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat, maka wajib atas suami itu. Jadi suami menafkahi istri dan anaknya, dan anak-anaknya wajib dinafkahi itu pakaian, makanan, dan tempat tinggal, ya tentu saja sesuai dengan kemampuan si suami itu sendiri. Nafkah dari suami sebenarnya sampai matang makanan itu atas kewajiban suami. Namun si istri itu mendapatkan
pahala jika dia ikut membantu suami dalam mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh keluarga. Nah, wajib bagi seorang suami tadi memberi nafkah istri, dan kepada suami juga wajib kepada dia memberi mas kawin kepada istri. Itu kewajiban dari suami. Dan wajib bagi suami memberi mut'ah kepada istrinya. Jika terjadi perpisahan antara mereka berdua bukan karena sebab dari istrinya, bukan sebab istri. Namun misalkan bukan sebab istri, bukan jatuhnya talak pihak suami yang menalak dia, misalkan karena buruk akhlaknya, misalkan ditalak oleh suami, artinya kan suami yang menalak gitu. Jika suami yang menalak, maka jatuh kepada suami itu kewajibannya untuk memberikan mut'ah, sebagian harta dengan kadar tertentu kepada si istri. Namun jika itu bukan sebab si suami, misalkan karena istrinya jatuh ke dalam riddah dan dia tidak bertobat sampai selesai masa iddah, dia belum bertobat, maka si suami tidak berkewajiban untuk memberi mut'ah ini kepada sang istri, karena perpisahan bukan sebab si suami, tapi sebab istri sendiri. Misalkan tadi riddah, itulah yang disebutkan di sini, bahwa contohnya itu sebab si istri dan dia tidak tobat sampai keluar masa iddah. Kemudian wa ala malikil abidi wal bahaimi nafaqatuhum wa alla yukallifuhum minal amali ma la yutiqunahu wa la yadribahum bighairi haqqin. Kemudian wajib bagi pemilik budak dan binatang ternak menafkahi mereka dan tidak membebani mereka pekerjaan yang tidak mampu untuk mereka lakukan, dan tidak boleh memukul mereka tanpa hak. Nah, bagi orang yang memiliki budak, bagi orang yang memiliki binatang ternak, maka dalam Islam itu diatur sedemikian rupa sehingga si pemilik, si tuannya ini wajib kepada dia untuk menafkahi mereka, wajib menafkahi budak dan tidak membebani mereka dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak mampu untuk mereka lakukan walaupun mereka budak, gitu ya. Dan pembantu kita, ingat, bukan budak. Pembantu itu asisten rumah tangga, itu bukan budak. Jadi tidak termasuk di sini asisten rumah tangga. Apalagi asisten rumah tangga tentu saja tidak boleh diperlakukan semena-mena suka-suka hati kita. Ini budak dilarang untuk diperlakukan semena-mena. Tidak boleh membebani mereka dengan pekerjaan yang mereka tidak mampu melakukannya, dan tidak boleh memukul mereka tanpa hak, apakah itu binatang, apakah itu budak, ya. Islam itu sangat memperhatikan hal ini, sangat memperhatikan hak-hak binatang, hak-hak budak sangat diperhatikan. Jadi tidak semena-mena mentang-mentang tuannya itu misalkan orang yang mampu, orang kaya, lalu tidak boleh semena-mena dia kepada budaknya. Kemudian wajibu ala zaujati ta'atuhu fi nafsiha illa fi ma la yahillu wa alla tasuman nafla wa la takhruju min baitihi illa bi izni. Lalu wajib bagi seorang istri untuk mentaati suaminya pada dirinya kecuali dalam perkara yang tidak halal. Nah, jadi seorang istri wajib mematuhi permintaan suaminya dalam persoalan jima, kecuali yang tidak halal. Misalkan si suami meminta jima pada kondisi istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan sakit misalkan, atau mungkin tidak cukup waktu bagi istri untuk solat wajib misalkan. Jika dia melayani suami, maka solat wajibnya tidak terpenuhi karena waktu sangat sedikit misalkan. Ini juga si suami di sini tidak harus mengerti tentang hal ini, karena tidak boleh dia melakukan hal yang tidak halal bagi si istri. Kemudian kepada sang istri juga tidak boleh berpuasa sunnah sementara suaminya ada di tempat. Harus meminta izin dulu kepada suami untuk berpuasa sunnah. Jika suami tidak mengizinkan, maka dia tidak boleh untuk berpuasa sunnah, kecuali itu puasa wajib, misalkan puasa qadha, misalkan puasa nazar, itu puasa yang wajib. Puasa nazar, puasa qadha itu wajib, maka kepada suami tidak boleh untuk
memintanya untuk tidak berpuasa, karena ini adalah puasa yang wajib. Adapun puasa sunnah tadi, maka dia harus minta izin kepada suaminya. Dan dia tidak boleh kepada istri itu tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suaminya. Tidak boleh keluar rumah suaminya tanpa seizin suaminya. Juga ada tambahan bahwa si istri tidak boleh memasukkan ke dalam rumah suaminya orang-orang yang tidak disukai oleh sang suami. Itu yang perlu diperhatikan oleh seorang istri. Ini mungkin tentang bab nafkah, tidak panjang, hanya beberapa baris saja. Maka kita akan masuk berikutnya kepada kewajiban-kewajiban hati. Baik, kita lanjut. Ini ceritanya semacam kita mengkhatamkan kitab sisa dari kitab Mukhtasar ini. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah faslun. Minal wajibatil qalbiyati al-imanu billahi wa bima jaa 'anillahi wal imanu bi rasulillahi wa bima jaa 'an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kewajiban-kewajiban hati seorang mukallaf, ada antara kewajiban-kewajiban hati adalah beriman kepada Allah dan segala ajaran yang berasal dari Allah. Sebagaimana kita di belakang telah mempelajari tentang beriman kepada Allah pada bab syahadat yang pertama. Syahadat pertama, aku mengetahui, aku meyakini, aku mengakui dengan lidahku bahwa tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Yang Allah tidak disifati dengan sifat-sifat makhluk. Yang Allah ada tanpa tempat. Allah tidak di mana-mana. Allah tidak menyerupai seluruh makhluknya. Allah bersifat ahad, bersifat wahid, sudah kita pelajari di belakang. Allah bersifat wahid, bahwa Allah tidak ada sekutu baginya dalam ketuhanan. Allah bersifat ahad, bahwa Allah tidak terdiri dari bagian-bagian, karena Allah bukanlah benda. Benda, ada benda kathif, ada benda latif, ada benda yang dapat dipegang oleh tangan, ada benda yang tidak dapat dipegang dengan tangan. Benda kathif seperti gunung, manusia, hewan, pepohonan dan lain-lain. Benda latif seperti cahaya, kegelapan, malaikat, jin, ruh kita yang tidak dapat dipegang oleh tangan. Itu semua adalah benda ciptaan Allah. Allah bukan seperti benda. Allah bukan seperti benda latif. Allah juga bukan seperti benda kathif. Dan Allah juga tidak disifati dengan sifat-sifat benda. Sifat-sifat benda melekat pada benda. Sifat benda melekat pada benda. Berwarna, kemudian bergerak, diam, naik, turun, misalkan lembut, keras, itu adalah sifat benda. Sifat benda melekat pada benda. Allah tidak disifati dengan dengan benda dan tidak juga disifati dengan sifat-sifat benda. Begitulah cara kita beriman kepada Allah, yakin dengan pasti bahwa Allah satu-satunya yang kita sembah dengan benar. Tidak ada Tuhan selain Allah, pencipta satu-satunya yang telah menciptakan seluruh makhluknya dari tidak ada menjadi ada. Nah, kemudian wabima jaa anillahi wal imanu bi rasulillah. Beriman pula dengan apa yang datang dari Allah. Perintah Allah, ada yang diharamkan, ada yang diwajibkan, maka itu harus dipatuhi oleh seorang hamba. Juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di belakang telah kita sampaikan pada makna syahadat yang kedua, yaitu kita yakini, kita akui dengan lidah, mengetahui, meyakini dan mengakui dengan lidah bahwa Nabi Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib dan seterusnya, ibnu Hashim dan seterusnya, itu adalah beliau adalah hamba dan Rasul Allah yang diutus kepada seluruh makhluk manusia dan jin. Nah, dalam percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita percaya terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa adanya azab kubur, adanya nikmat kubur, adanya pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir, misalkan, itu harus kita yakini bahwa itu benar adanya. Adanya surga, adanya neraka, adanya sirat, adanya thawab, adanya malaikat. Ini semua adalah kabar yang dibawa oleh Rasulullah yang wajib kita patuhi dan yang wajib kita imani bahwa adanya hal-hal tersebut.
Jika dalam hal ini orang menentang, maka dia tidak beriman. Karena ini adalah beriman kepada Rasulullah dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Kemudian selanjutnya, kewajiban hati berikutnya adalah wal ikhlas, wa huwal amalu bit ta'ati lillahi wahdah wan nadamu al ma'asi. Selanjutnya adalah ikhlas. Apa yang dimaksud ikhlas? Ikhlas adalah melakukan ketaatan hanya karena Allah semata. Jadi melakukan solat, melakukan puasa, haji, zakat, dan melakukan amalan-amalan sehari-hari hanya mengharap ridho Allah semata. Tidak mengharap orang memuji dia, memandang dia dengan pandangan yang mengagumi, memuji dia misalkan, tidak. Jadi benar-benar hanya mengharap ridho Allah. Itulah yang dimaksud dengan ikhlas. Tentu saja lawan ikhlas adalah riya. Lalu selanjutnya adalah an-nadam anil ma'asi, adalah merasa menyesal terhadap maksiat-maksiat yang telah dilakukan, baik itu maksiat besar ataupun maksiat kecil. Sekecil apapun maksiat, kita telah bermaksiat kepada Allah, maka selayaknya kita sebagai hamba Allah menyesal terhadap maksiat-maksiat yang telah kita lakukan. Berfikirlah, merenunglah maksiat-maksiat yang telah kita lakukan. Jadi jangan merasa terlalu percaya diri bahwa tidak ada maksiat. Mestilah kita ini seorang hamba yang lemah, kita bukan nabi, kita terjatuh ke dalam maksiat-maksiat. Maka sebaik-baik orang yang melakukan maksiat adalah dia bertobat kepada Allah. Dan orang yang bertobat dari maksiat bagaikan tidak pernah melakukan maksiat. Itu. Selanjutnya, wa tawakkal 'ala Allahi wal muraqabatu lillahi war ridha 'anillahi bi ma'na taslimi lahu wa tarkil i'tirad. Selanjutnya, kewajiban hati adalah bertawakal kepada Allah, pasrah total kepada Allah, hanya mengandalkan Allah semata. Jadi orang yang tawakal, maka akan Allah tunjukkan jalan keluar terhadap permasalahan yang dia hadapi. Oleh karena itu, maka kewajiban hati adalah menyerahkan, pasrah total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian muraqabah terhadap Allah. Bagaimana yang dimaksud dengan muraqabah? Muraqabah adalah merasa senantiasa bahwa Allah mengawasi kita, Allah melihat kita. Allah mengawasi, Allah melihat. Sehingga dengan muraqabah ini terdorong kita untuk melakukan perintah dan takut melakukan maksiat-maksiat. Karena kenapa? Karena Allah mengawasiku, Allah melihatku. Tidak berani berbohong di depan atau di belakang orang, tidak berani berbuat maksiat di depan atau belakang orang. Karena kenapa? Karena yakin bahwa Allah senantiasa mengawasi kita dimanapun kita berada. Kita tidak dapat melihat Allah, Allah melihat kita. Nah, itulah yang dimaksud dengan muraqabah. Merasa senantiasa melanggengkan, mengetahui, meyakini bahwa Allah mengawasiku, Allah melihatku. Kemudian ridho terhadap Allah, tidak dengan makna apa? Dengan makna berserah diri kepada Allah, tidak protes kepada Allah. Jadi ridho terhadap ketentuan Allah yang berlaku atas kita. Ridho terhadap ketentuan Allah yang berlaku atas kita, baik buruk itu dari Allah, manis pahit itu dari Allah. Kita terima dengan lapang dada apapun yang berlaku atas diri kita. Kita sebagai hamba Allah selayaknya kita menerima dengan lapang dada, tidak ada protes, tidak ada mengapa demikian, mengapa saya harus miskin, mengapa saya harus kurang harta daripada yang lain, tidak demikian. Namun dia pasrah, tidak protes terhadap apapun yang berlaku atas dia. Selanjutnya, wa ta'zimu sya'airillahi wa syukru ala ni'amillahi bima'na adam isti'maliha fi ma'siyah. Selanjutnya, mengagungkan syiar-syiar Allah, mensyukuri nikmat-nikmat Allah, mengagungkan syiar-syiar Allah. Jadi dalam bab riddah telah kita sampaikan juga bahwa mengagungkan syiar-syiar Allah. Hati ini mengagungkan. Jadi hati yang beriman adalah yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Tidak dia rendahkan sebagaimana yang dilarang. Jadi dia melaksanakan syiar itu dengan sesuatu yang sebagaimana diperintahkan. Tidak dia injak, tidak dia buang syiar-syiar agama di tempat-tempat sampah. Dia menjaga, dia agungkan syiar itu. Dia melihat Al-Quran, diagungkan Al-Quran, dipeluk Al-Quran, dicium Al-Quran untuk mengagungkannya.
untuk mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Melihat tulisan ada nama Allah, ada nama Nabi diagungkan oleh dia, tidak dilempar kepada sembarangan tempat, tidak dijatuhkan ke tempat-tempat yang najis misalkan. Itu orang yang mengagungkan syiar agama Allah. Dilihat dulu misalkan ada kertas-kertas, lihat dulu apakah di kertas ini ada kalimat-kalimat muazzam, ada kata-kata muazzam, ada enggak kata-kata yang diagungkan dalam agama. Jika ada maka dia simpan atau dia ambil dulu, disobek kecil-kecil sehingga tidak terbaca, atau dia bakar dengan niat untuk menyelamatkan, dibakar di tempat yang suci misalkan. Itulah hal-hal yang dapat dilakukan oleh seorang hamba dalam pengagungan terhadap syiar agama Allah. Itu misalkan. Kemudian bersyukur terhadap nikmat Allah, yang dengan makna tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan pada maksiat. Jadi cara bersyukur kepada Allah bukan sekedar kita mengucapkan Alhamdulillah, tidak sekedar itu. Mengucapkan Alhamdulillah itu adalah syukur sunnah. Namun syukur wajib adalah tidak menggunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada maksiat kepada Allah. Allah telah memberikan kita mata, maka tidak boleh kita menggunakan mata ini pada sesuatu untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Melihat aurat orang misalkan, melihat rumah atau melihat bagian-bagian yang orang lain yang orang itu tidak mengizinkannya, tidak ridho jika dilihat oleh kita. Maka kita jaga mata kita dari melihat sesuatu itu. Kemudian kita jaga tangan kita, karena tangan ini adalah nikmat dari Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Maka kita pergunakan tangan ini kepada yang diperintahkan oleh Allah semata. Kita tidak gunakan tangan ini untuk memukul orang atau untuk memindahkan sesuatu yang haram atau sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, tapi kita gunakan sesuatu pada sesuatu yang diperintahkan. Tidak kita bersentuhan laki dengan perempuan yang bukan mahram pada tangan ini, karena ini adalah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah berikan kita kaki, maka kita gunakan kaki ini kepada jalan yang diperintahkan oleh Allah, bukan kepada jalan yang dilarang oleh Allah. Kita gunakan kaki ini berjalan untuk ketaatan, kepada perjalanan untuk mencari ilmu, perjalanan untuk mencari nafkah, perjalanan untuk pada hal-hal yang bersilaturahim. Misalkan kaki ini digunakan karena kita bersyukur atas kaki yang telah atas nikmat kaki yang telah Allah berikan. Nikmat harta misalkan, maka digunakan harta kepada yang diperintahkan oleh Allah. Harta yang paling baik adalah harta yang ada pada orang yang solih, maka dia pergunakan harta ini kepada yang diperintahkan oleh Allah semata. Berinfak, bersedekah kepada yang diperintahkan oleh Allah, untuk menafkahi istri atau anak misalkan, atau untuk makan, untuk menguatkan badan dalam taat kepada Allah misalkan, untuk membeli pakaian untuk menutup aurat misalkan. Jadi bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan adalah dengan menggunakan nikmat itu pada yang diperintahkan oleh Allah semata. Selanjutnya, wasabru ala adai ma aujaballahu, wasabru ala ma haramallahu ta'ala, wa ala ma batalakallahu bih. Selanjutnya adalah bersabar dalam melaksanakan apa yang diwajibkan, bersabar dari apa yang Allah haramkan, dan bersabar atas bala yang Allah ujikan. Nah, sabar itu ada 3. Ada sabar dalam apa yang Allah wajibkan, ada bersabar dari yang diharamkan, ada bersabar atas bala. Jadi sabar itu sendiri adalah menekan nafsu untuk bisa menerima sesuatu yang lezat berpisah dari kita. Sesuatu yang enak berpisah dari kita, kita tekan nafsu untuk bisa menerimanya. Inilah yang dimaksud dengan sabar. Dan sabar itu ada 3. Di antaranya adalah yang pertama, sabar terhadap apa yang diharamkan oleh Allah. Kita bersabar untuk tidak menjatuhkan diri ke dalam yang diharamkan oleh Allah. Kita bersabar untuk tidak makan makanan yang haram. Kita bersabar karena kita tidak tahu ini proses penyembelihannya ini bagaimana misalkan. Atau makanan babi, atau makan yang diharamkan oleh syariat, minum minuman keras misalkan, bersabar untuk tidak melakukannya. Maka ini adalah sabar dari apa yang diharamkan oleh Allah. Dan bersabar terhadap apa yang diwajibkan oleh Allah. Bersabar terhadap apa yang diwajibkan oleh Allah, misalkan Allah mewajibkan kepada hambanya untuk melaksanakan solat 5 waktu, maka dia bersabar untuk melaksanakan solat 5 waktu ini. Ada wudu yang harus dipenuhi dengan rukun dan syaratnya. Tentu saja menghabiskan waktu, menghabiskan sedikit tenaga,
dalam melaksanakan kewajiban ini dia bersabar. Dia bersabar wudhu dengan benar. Dia bersabar wudhu dengan melakukan sunnah-sunnahnya misalkan. Karena kenapa? Karena mengharapkan pahala dan ridho Allah, maka dia lakukan itu. Walaupun sesungguhnya nafsu kita ingin cepat-cepat, nggak mau lama-lama, maunya cepat-cepat. Tapi dalam cepat-cepat itu tidak rata mungkin airnya. Maka kita bersabar dalam menjalankan kewajiban. Bersabar dalam menyusun rukun-rukun dalam solat misalkan. Ada namanya rukun qauli, membaca Al-Fatihah misalkan, maka dia bersabar. Kemudian juga dia bersabar ala mabtalakallah, bersabar terhadap bala yang Allah timpakan kepada kita. Banyak macam bala yang Allah timpakan kepada seorang hamba. Kadang-kadang kurang rezeki, kadang-kadang sakit, kadang-kadang berpisah dengan orang yang dicintai, kadang-kadang sedih hati, kadang-kadang difitnah oleh orang. Ini semua adalah bentuk-bentuk bala dari Allah. Maka selayaknya karena kita sebagai orang muslim yang mukallaf menerima dengan lapang dada, tidak menentang terhadap bala yang menimpa kita. Jadi bersabar terhadap bala yang menimpa kita. Orang itu kalau belum mendapatkan bala, belum teruji kesabarannya. Namun ketika dia mendapatkan bala, baru dia bisa mengukur, bisa selamat tidak imannya dalam mendapatkan bala. Orang yang ketika mendapatkan bala dari Allah dengan selamat imannya, maka orang ini adalah memiliki derajat yang tinggi. Jadi jika orang tidak diuji oleh Allah, bukan berarti Allah menyayangi orang itu. Orang ada belum tentu ada orang yang istidraj, diberikan hartanya banyak, apapun yang dia mau bisa terpenuhi, tapi sesungguhnya dia itu tidak diridhai oleh Allah. Karena kenapa? Mungkin dia dengan hartanya itu dia pergunakan pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dia tidak mendapatkan sakit misalkan, nggak mendapatkan bala. Namun orang seperti ini tidak disukai oleh Allah. Seperti Fir'aun. Fir'aun kan hidupnya yang begitu lama tidak pernah sakit. Berarti kan nggak dapat bala. Padahal dalam keadaan dia mengakui dirinya sebagai Tuhan. Kekufuran tingkat tinggi dia telah lakukan, tapi dia tidak mendapatkan bala. Bukan berarti bahwa seseorang yang mendapatkan bala berarti Allah tidak sayang padanya. Maka dari itu untuk menghibur hati kita bahwa ketika bala itu datang berarti Allah menyayangi kita. Kesabaran berbuah pahala. Tidak mungkin tidak dapat pahala dari sebuah bala yang Allah timpakan kepada kita. Allah timpakan banyak bala, maka Allah berikan banyak pahala. Begitu. Selanjutnya wabughdhu syaitan, wabughdul ma'asi. Selanjutnya adalah kewajiban hati membenci setan dan membenci perbuatan-perbuatan maksiat. Kita harusnya membenci setan. Setan itu mengajak kita untuk menjauhkan dari ketaatan kepada Allah. Selayaknya kita membenci setan. Cara membenci setan tentu saja dengan mengikutinya, lawan nafsu. Dan dalam membenci setan ini banyak-banyaklah membaca tahsin, auradut tahsin yang telah ditalakikan kepada guru, dibaca pagi dan sore untuk menjauhkan diri dari setan agar senantiasa dia dekat kepada ketaatan. Kemudian juga abudul ma'asi, membenci perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi jika kita melihat maksiat ada rasa benci di hati, tidak meridhai, karena jika jatuh dalam meridhai maka dia jatuh dalam maksiat. Maka sebagai seorang muslim kita melihat maksiat ada rasa benci dengan maksiat itu, ada rasa tidak suka. Jadi sebagaimana dikatakan di belakang dalam kewajiban seorang mukallaf itu adalah memerintahkan orang untuk melakukan kewajiban sebagaimana yang diperintahkan, setelah dirinya tentu saja kepada orang lain. Yang pertama tentu saja kepada dirinya, dan kepada orang lain tadi diperintahkan untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, tidak jatuh dalam maksiat. Jadi perbuatan maksiat itu dibenci, bukan diridhai, bukan malah bertepuk tangan meridhai. Di antara ridho kan tepuk tangan, di antara ridho adalah tersenyum bersama dengan melihat maksiat. Nah, itu perlu kita hati-hati. Paling tidak hal yang terkecil yang dapat dilakukan oleh seorang hamba kalau dia lemah dalam masalah maksiat ini, maksudnya dalam kelemahannya tidak mampu lagi untuk diubah dengan tangan, tidak mampu lagi diubah dengan lidah, maka pada yang terakhir kali adalah dia membenci dalam hatinya. Aku tidak meridhai maksiat itu, aku membenci maksiat itu, gitu. Selanjutnya adalah wa mahabbatullah. Kewajiban hati berikutnya adalah mencintai Allah.
cinta kita yang pertama adalah cinta kepada Allah. Takut kita kepada Allah, senantiasa mengagungkan rasa ta'zim, rasa takut kepada Allah, menghadirkan senantiasa rasa takut kepada Allah. Itulah mencintai Allah yang mendapatkan pahala. Kemudian mencintai kalam Allah, kita cintai Al-Quran, kita tempatkan Al-Quran pada tempat yang layak, dibaca jika sudah ditalakikan, diagungkan Al-Quran ini. Jika belum ditalakikan maka dibaca, dilihat per kata per huruf dalam Al-Quran, maka mendapatkan pahala. Dia lihat per huruf per kata, karena dia belum talaki pada guru, maka dilihat dari Al-Baqarah, dilihat per baris, dia agungkan kalamullah. Kemudian dia ada rasa cinta dalam hatinya, dicium Al-Quran, ditempatkan di tempat-tempat yang tinggi, itu mengagungkan. Lebih jauh lagi tentunya hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dipatuhi. Kemudian mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kita kepada Allah yang pertama, kemudian cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi cinta kita kepada siapapun. Cinta kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, melebihi cinta kita kepada apapun dan kepada siapapun. Melebihi dari cinta kita kepada orang tua kita, melebihi cinta kita kepada keluarga kita, kepada diri kita. Maka Rasulullah orang yang paling kita cintai yang pertama, setelah Allah tentunya. Manusia yang kita cintai adalah manusia yang kita cintai adalah Rasulullah, mohon maaf, sabakul lisan. Manusia yang paling kita cintai adalah Rasulullah, tidak ada yang lain. Yang pertama, tidak ada manusia lain yang paling kita cintai adalah Rasulullah. Kita jalankan perintah beliau, kita agungkan beliau. Sebagaimana para sahabat, kita masih mengingat bagaimana cerita para sahabat yang sangat mencintai Rasulullah. Bagaimana Abu Bakar ketika hijrah, beliau itu di Gua Thur, masuk beliau dulu untuk melihat adakah yang berbahaya agar Rasulullah itu tidak diserang oleh binatang-binatang yang berbisa. Atau ketika beliau itu misalkan sedang sedang berjalan, kadang di depan, kadang di belakang, kadang sisi kanan, kadang di sisi kiri. Kenapa? Karena cintanya pada Rasulullah. Ketika ditanya, kenapa engkau wahai Abu Bakar kadang depan, kadang belakang, kadang sisi kanan, kadang sisi kiri, kadang sisi kanan, kadang sisi kiri saya? Beliau menjawab, saya takut wahai Rasulullah, jika aku ada di depan ada yang menyerangmu dari belakang, jika aku ada di sisi kanan takut ada yang menyerangmu di sisi kiri. Demikianlah kecintaan. Tidak ada yang lebih dicintai kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kewajiban hati. Maka hati yang baik adalah mencintai Allah, mencintai Rasulullah, menjalankan perintah Allah sebagaimana kita baca di belakang. Kemudian juga mencintai para sahabat. Mencintai para sahabat. Sahabat Nabi tidak boleh dicaci dan tidak boleh dimaki. Mencaci sahabat secara individu seperti Sayyidina Abu Bakar, maka orang itu kufur. Adapun mencaci secara global itu adalah maksiat. Itu ya. Kecuali individu yang dicaci, semacam Muawiyah misalkan, itu lain pembahasannya. Karena kenapa? Karena ada dalam ayat, waiha Ammar taqtuluhu fi'atul baghiyah. Kasihan Ammar akan dibunuh oleh kelompok pemberontak yang di dalamnya adalah Muawiyah. Maka ini tidak termasuk karena ini individu, gitu ya. Kemudian wa mahabbatu Rasulillah was sahabah wal ali was salihin. Kemudian mencintai keluarga Nabi kita cintai. Kita cintai anak-anaknya Rasulullah, kita cintai istri-istri beliau ummahat al-mu'minin. Kita cintai anak-anak beliau Fatimah, cucu beliau Hasan, Husain, bukan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Bukan berarti ketika kita mencintai keluarga beliau diklaim bahwa kita adalah Syiah. Tidak. Mencintai keluarga Rasul itu kewajiban hati. Kita mencintai semua sahabat tadi. Cintai 4 sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain yang dijamin masuk surga. Kita cintai mereka. Tidak kita hanya mengatakan bahwa Sayyidina Ali tok. Tidak. Kita mencintai mereka semua. Kita juga cintai keluarga Nabi. Kita cintai keluarga Nabi. Kita cintai orang-orang soleh. Jadi kita mencintai orang-orang soleh. Jangan salah cinta. Maka kita kepada anak-anak kita layak untuk kepada orang tua mendidik cinta Allah, cinta Nabi,
cinta kalam Allah, cinta para sahabat, cinta keluarga Rasulullah, cinta orang-orang solih. Ini kita ajarkan kepada anak kita. Jangan salah mencintai. Jangan yang dicintai itu orang film Korea, yang artis Korea yang dicintai artis-artis yang dicintai. Salah kaprah. Jadi kita seorang muslim sejati, yang kita cintai, yang kita kenali itu Rasulullah. Masa lebih mengenal cerita tentang artis daripada cerita tentang Nabi? Masa lebih mengerti tentang perjuangan artis dari perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dalam menjalankan, dalam menegakkan agama Islam? Malulah kita kepada Allah, malulah kita kepada Rasulullah. Maka orang tua jangan lalai, orang tua mendidik anak untuk mencintai Allah, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kewajiban-kewajiban hati yang selayaknya kepada seorang muslim untuk senantiasa menjaganya. Jadi ini yang dapat kita sampaikan hari ini. Semoga pada setiap harinya kita ambil waktu untuk bisa terus kita baca. Kita berharap untuk bisa khatam kitab ini. Jika tidak khatam, maka kita lanjut lagi setelah Lebaran, insya Allah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam wa ahkam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahlil la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbi ufirli walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu a'lam wa ahkam. Terima kasih yang telah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.